Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bagaimana mau dia lengket hafalan anak bapak? Anak saya kenapa tidak jadi anak yang saleh? Gimana anak yang saleh, Pak? Bapak cari duit yang haram, kasih untuk anak ini. Bagaimana anak yang saleh? Jadi makanya kullu ma nabata minal haram. Setiap yang muncul dari yang haram itu fannaru aulabi. Neraka itu lebih cocok. Karena anak ini tidak tahu, anak ini tidak tahu, Pak. Kalau ayahnya itu makan haram, Pak, dia tidak tahu, Pak. Jadi makanya perkembangan tubuhnya saja yang tidak berkah. Artinya tubuhnya saja tidak berkah, tetapi yang masuk ke neraka adalah orang tuanya nanti, karena anaknya tidak tahu. Tapi kalau anaknya tahu kalau itu yang haram juga, anak-anaknya juga masuk ke dalam neraka. Cuma efek yang akan didapat oleh anak itu, dia ibadah tidak nyaman, ibadahnya tidak nyaman, padahal dia tidak berbuat apa-apa. Ini efek daripada makanan. Dan makanan itu yang pertama yang haram itu sudah jelas. Yang kedua yang halal. Yang halal itu bagaimana? Yang halal itu seperti makan, jangan berlebihan. Jadi makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu aja konsepnya. Ketika lapar makan. Makanya sumber penyakit itu al-batnu, itu perut, semuanya perut. Ketika sudah nikah perut yang perut. Sehingga gara-gara perut kata kiuleh dan lain sebagainya, maka janganlah makanan. Makanya dalam Islam itu begitu komplit sekali dan lengkap sekali. Dalam Al-Quran begitu diajarkan kita untuk melihat mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sudah jelas dalam Al-Quran. Cuma kita saja pakai teori-teori barat. Nah, teori minum mengatakan begini, teori ini kalau ini penyakit begini. Dalam Quran mandung karena apa? Ada penyakit, ada obatnya. Maka Allah mengatakan wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Setiap ada persoalan ada jalan keluar. Setiap ada penyakit ada obatnya. Cuma kita saja yang tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat wa ammal qalbu. Ya, ini baru hati tadi. Hati. Jadi hati itu ibarat mesin. Jadi makanya kalau hati ini rusak, maka rusak semuanya. Kalau hati ini baik, maka baik semuanya. Kalau kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-qalbu mithlul malik. Hati ini seperti raja. Kalau raja ini sudah tenang, maka anggota tubuhnya juga akan tenang. Anak buahnya juga yang bawahannya akan tenang. Tapi kalau raja gregroh raja tidak tenang, maka anggota tubuh tidak tenang. Maka sekarang kita lihat kenapa tangan orang tidak tenang, Pak. Cok ada kok, teken macam-macam, karena hatinya tidak tenang. Kenapa orang sering melihat-lihat maksiat? Hatinya tidak tenang. Kenapa mulutnya sering ngomongin orang lain? Hatinya tidak tenang. Kenapa dia makan punya orang lain? Hatinya tidak tenang. Kenapa tidak bisa tidur? Itu malam tidak bisa tidur. Konsumsi obat penenang tidak bisa juga, karena hati tidak tenang. Jadi makanya untuk menenangkan hati itu tidak ada cara lain. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah kepada Allah. Zikir yang dimaksud di situ salat. Kita bersalawat, kita teringat kepada Allah, kita baca Al-Quran, kita bersedekah. Itu untuk menenangkan hati. Maka yang paling tinggi itu bisa menenangkan hati itu adalah as-salat. Maka orang yang tidak salat selalu gundah dan depresi. Maka kalau kita lihat orang itu kenapa depresi dia? Aneh-aneh bayang. Oh, ada orang salat tapi kenapa depresi juga? Orang salat tapi meninggalnya bunuh diri dia meninggal dunia. Depresi juga. Maknanya salatnya tidak benar. Salatnya tidak benar. Jadi jangan kita berpikir setiap orang yang salat itu sudah benar salatnya dan diterima oleh Allah, tidak. Maka kan kita berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami. Mana doa ini apa? Ada orang yang sudah salat tapi tidak diterima salatnya. Ada orang yang sudah ruku tapi tidak diterima rukun salat itu. Rukunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang disabdakan Rasulullah. Ada seorang nanti pada akhir zaman nanti, kata Rasulullah ngomong untuk kita rupanya. Nanti pada akhir zaman nanti ada orang salat 60 tahun lamanya tetapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara apa? Lalai, mungkin hatinya lalai atau salatnya tidak benar. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati.
Imam Ghazali mengatakan, bagaimana cara untuk menjaga hati? Bitari kata ini dengan dua cara. Yang pertama, bitahalli. Tahalli itu apa? Menghiasi hati dengan yang baik-baik. Bagaimana caranya? Kita salat, kita bayar zakat, kita bersedekah, kita berdoa, kita baca Quran, kita berzikir, kita bersalawat. Untuk apa semuanya? Ketenangan hati. Makanya ketika kita baca Quran seperti ada mukjizat. Kenapa tenang sekali hati saya? Ketika kita tengah malam baca Quran, Pak, tenang hati, Pak. Hati tenang sekali, Pak. Ketika kita bayar zakat, hati ini tenang sekali, Pak. Kenapa? Hati itu sudah, zakat tadi sudah membersihkan hati kita, sudah menenangkan jiwa kita. Jadi makanya kalau ada orang yang tidak bisa tidur, tidak bisa ini, tidak bisa itu, hatinya gundah. Kalau dia tidak salat, maka nggak akan ada jalan keluar. Kalau dia tidak berzikir, maka tidak akan ada jalan keluar. Ini satu namanya bitahalli namanya. Hiasilah hati dengan yang baik-baik. Yang kedua bitahalli. Apa itu tahalli? Tahalli itu mengosongkan hati dari penyakit-penyakit hati. Ya, kita lihat sekarang penyakit-penyakit hati itu apa saja. Penyakit hati itu innama yakunu bi taharatihi minas sifat al-madhmumah. Hilangkan dari sifat-sifat tidak terpuji. Maka yang membuat kita susah beribadah, tidak khusyuk dalam salat, itu kita sendiri, kita sendiri. Salah satunya adalah hati kita sendiri yang membuat kita tidak. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan setan. Setan cukup kita ketika takbir. Itu di dalam ada tafsir surah Al-Fatihah yang dikarang oleh Dr. Nasir Sabrah. Apa kata beliau? Rasulullah SAW ada dua hadis yang berbeda. Ketika mau takbir mengucapkan a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ketika beliau mengucapkan waladdallin amin, a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, baru baca ayat. Ya. Maknanya setan itu setiap kita baca a'udzubillah dia akan menjauh, dia akan menjauh. Maka jangan pernah salahkan setan. Salahkan diri kita sendiri. Sayang setan, tadai duduk kata tuduh setan ini. Setan tadai duduk, tak bakal setan ini. Makanya setan itu cukup mengai ke manusia. Bahkan ada tuduh ulun tabi kata setan. Saya kan cuma mengajak saja kamu baca a'udzubillah, saya enggak pernah mendekati kamu. Tetapi kamu tetap menyalahkan saya kata setan. Maka salahkanlah jiwa kita, Pak. Salahkanlah hati kita. Karena level yang paling tinggi yang bisa mengganggu ibadah kita adalah an-nafsu. Jiwa kita sendiri rupanya. Jangan salahkan setan. Mana sifat mazmumah tadi itu? Apa namanya? Ya, jadi sifat mazmumah itu seperti al-kibru. Kibru itu sombong. Maka menyona ulun takabur. Ini kan saya buat, ini kan saya. Nya hati gak kudo. Menyona kudo hati mandu mana mangan kayaknya. Coba lihat, orang takabur namangan jiwanya. Ada enak tenang jiwanya, tidak pernah tenang. Kemudian al-kibru wal ujub. Orang ujub lagi, Pak. Ujubnya tuh. Ujub itu dia bangga pada dirinya sendiri. Yang karak sama-sama apa? Al-kibru, al-ujub yang karak sama-sama apa? As-sum'ah. Sum'ah itu dia berbuat sesuatu, dia tidak tenang jiwanya sebelum didengar oleh orang lain. Ya sum'ah aja, Pak. Ini pegah kan yang pegahnya ulun, pegah ni apa orang lain. Orang kampung bagi depu orang kampung. Nyuruh kampung hanai depu nyolong pegah. Nah, itu sum'ah namanya. Ini penyakit hati. Orang yang ada penyakit seperti ini, salatnya nggak pernah apa, jarang khusyuk dia, Pak. Walaupun punya khusyuk roh anak khusyuk ini, Pak. Kenapa? Hatinya sudah kotor. Maka hati kotor bagaimana? Kita bersihkan sedikit-sedikit hati. Lagi mesin mobil, kendaraan atau kendaraan roda dua. Kalau mesinnya sudah kotor, jalannya pun nggak bagus lagi. Businya nggak pas lagi, jalannya nggak bagus lagi, Pak. Bertindak-tindak. Binaci urun temayang, Pak. Ada kotor dalam hati dia. Maka salat itu nggak akan sempurna salat dia. Bagaimana caranya? Mudah sekali, bersihkan saja hatinya. Banyaklah berzikir, jangan ngomongin lagi orang lain. Jangan lagi berbuat maksiat. Jangan menuduh orang lain macam-macam. Oh, hae kan bahagia. Kita ajak baik-baik, nak mau ya sudah. Semua kembalinya ke kita juga. Orang yang punya mobil, kita sarankan, Pak, kalau mobilnya ingin bagus, businya diganti. Bengernya puluhan, nggak mau ya sudah. Yang naik mobil Bapak, bukan saya. Yang menikmati mobil juga Bapak, bukan saya. Ya sudah nggak mau. Akhirnya Pak lagi-lagi tapi ya. Bina ciurut lu tuntah rat aja tuntah bek kekeli ke kau. Bek nali takabu, bek nali sum'ah, bek nali ujub pul thandron Pak. Hanya hae kan tu.
Maka seumur hidup akan dulu seperti ini Bapak. Ya. Kenapa? Karena tidak mau membersihkan hatinya. Wal hikdu, wal hasad, hasad dan dengki, ya sama ini. Jadi dengki sama orang lain. Dengki ini membuat kita itu susah tidur. Itu dengki. Dengki itu membuat kita susah untuk beraktivitas. Kita itu bekerja gara-gara apa? Gara-gara dengki sama orang lain. Si bulan dendam demepek, lun hanadem demepek kan Pak? Ya, Pak. Akhirnya kita bekerja lihat terus sebulan karena dengki pada sebulan. Maknanya apa? Kita bekerja bukan lagi gara-gara Allah, bukan lagi gara-gara tuntunan Rasulullah, tapi gara-gara dengki sama sebulan. Ya kalau elok Pak. Sehingga membuat seorang itu susah, hatinya gelisah selalu. Kemudian masuk ke sini juga wahubbul jahi wal mal, seorang yang suka kepada jabatan. Yang penyakit ni Pak. Urutkanlah ke jabatan dan hartanya penyakit. Lun momentum aja, ibarat cara momentum itu. Yang penyakit Pak, yang penyakit. Ya, ni, Pak. Saya pokoknya harus dapat harta itu, yang penyakit Pak. Orang kalau sudah ada penyakit-penyakit yang seperti ini, itu ibadahnya akan susah. Bahkan karena tinggal ke jabatan, tinggal ke jabatan. Ya. Ada lagi ditambah di sini. Ya, wa yatafarra an hazil usul. Ada yang lain-lain lagi. Mungkin yang lain-lainnya nak kena kita nyoba. Ya. Apa itu? Wa tarku thiqati bi maji'i rizqi. Kita itu kurang yakin dengan datangnya rezeki dari Allah. Yang penyakit ini. Yang penyakit. Kita hari ini pagi ini pernah ngejual rezeki bengahnya oleh Allah. Pernah ngejual rezeki itu tempuh oleh Allah. Pernah ngejual rezeki tinggal oleh Allah. Ragu ni apa? Ini penyakit juga rupanya. Jadi artinya bagaimana hilangkan penyakit itu? Ya, jadi penyakit hati itu bukan hanya saja kita dengki sama orang lain, tetapi wa khairu wa tarku siqatin bimaji'i rizqi. Jadi kita itu tidak yakin lagi terhadap rezeki. Nak kerja rezeki, panen nak terus rezeki, nak kerja. Ya. Lebih baik enggak usah kerja lagi. Ini penyakit juga. Maka orang seperti ini selalu gundah dan susah. Coba lihat orang yang susah gundah. Dia enggak yakin sama rezeki dia. Ya, sudah. Kemudian setelah itu wa khaufu suqutil manzilah. Seorang yang takut jabatan dia itu akan direbut oleh orang lain. Yang penyakit, Pak. Yang penyakit. Dia sudah berada dalam satu jabatan dan nyucuk ligok di bawah jabatan. Yang penyakit, Pak. Orang seperti ini akan selalu gundah dan susah. Ya, akan selalu gundah dan susah. Makanya pada zaman Rasulullah SAW, sahabat itu tidak takut dia tidak dapat jabatan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditawarkan jabatan, bek-bek dia juga ya Rasul, bek dia juga ya Rasulullah, bek-bek. Enggak mau. Cari orang lain ya Rasulullah. Kita tanya mana kayak gitu nalau ya Rasul. Gitu lo kok nalau la ilah ya Pak. Nalau Pak, yang penyakit aja Pak. Itu penyakit. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Bahkan seorang sahabat ketika Rasulullah bercerita kepada sahabat itu, kalau kamu korupsi kata Rasulullah, tapi bukan korupsi kata lafaz Rasulullah. Kamu menyembunyikan sesuatu dari saya kata Rasulullah. Sudah saya angkat kamu menyembunyikan benang saja al-khair kata Rasulullah. Fakata mana khair? Kamu akan datang dengan khair itu dengan di hari kiamat nanti. Ya, kamu akan bertanggungjawabkan itu. Padahal cuma benang saja, selai benang. Selai benang itu akan kamu bertanggungjawabkan nanti di padang mahsyar. Makanya ada seorang laki-laki dia langsung menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, lecok dong aja bertandun ya Rasulullah. Handun timli ya Rasulullah. Kenapa? Saya tidak mau bertanggung jawab terhadap itu ya Rasulullah. Lebih baik dong gampang nanti dengan keluarga saya dong permendra. Dia pada permenggo ada neraka lah. Kali kita permenggo ada neraka. Kita sibuk dengan urusan orang lain. Keluarga terbengkalai. Kan kalau ada jabatan seperti itu, sibuk mengurus orang lain akhirnya masuk neraka, kan rugi saja. Lebih baik urus diri kita sendiri. Kita sehat. Kita urus keluarga dekat dengan kita. Kita urus anak dekat dengan kita. Yo kata urus kau, tayo je orang je orangnya. Kita neraka loh, Pak. Kan rugi sekali. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Bukan. Wasyuhu wal bukhlu. Ini krit, bakhil, yang penyakit hati aja, Pak. Itu penyakit hati. Maka hilangkan penyakit itu. Penyakit krit, penyakit bakhil, hanya hilangkan. Wa tulul amal. Tulul amal ini apa? Angan-angan saja. Duduk kedai kopi, Untuk dan 2050 nun akan lo pedangnya ini. Udah ceritanya ini, Pak. Waktu lulnya penyakit, Pak. Maka kalau kita duduk di kedai kopi ada orang ngomong seperti itu untuk menyolong dia ke presiden, Pak. Dia presiden, Pak. Ini dulu amalnya penyakit aja, Pak.
Ini kalau cerita masa depan, cerita ini, cerita itu. Kenapa tidak cerita nyonya mati gimana? Ya nih. Dia cerita angan-angan selalu sehingga lupa yang lain. Sehingga dengan angan-angan itu membuat dia apa? Sangka panjang umur tentang apa? Nggak tahu dia besok meninggal dunia. Ini penyakit aja, Pak. Ini penyakit. Wal khulu wal khisyu. Khisyu itu apa? Korupsi. Korupsinya penyakit je rupanya. Ya nih, Pak. Maka nggak pernah tenang orang yang korupsi punya orang lain. Ngambil hak orang lain, korupsi orang lain. Itu penyakit rupanya juga, penyakit. Makanya kalau orang korupsi itu dia mau tidur pun susah. Soma, bahkan ni tak korupsi. Lebih baik timbulan le korupsi je, belum betul je hebat. Maka dia susah tidur dia. Maka khisyun itu termasuk juga penyakit hati. Kemudian setelah itu watiqus wal ghaflah. Ini saya singkat saja, sebenarnya banyak sekali. Ghaflah itu apa? Lalai dari ibadah itu penyakit. Ketika sedang azan seorang kena ajaknya penyakit, Pak. Kenapa penyakit? Karena setiap datang azan dia pasti menjauh dari masjid, Pak. Dia kehatan dah, Pak. Alhamdulillah lumayan. Yang penyakit, Pak. Penyakit itu tidak akan pernah hilang kecuali kita mengobatinya. Tidak orang nak kurang lagi-lagi punya anak ubat. Kita cara tak ubatnya, Pak. Tak ubat. Oh, penyakitnya supaya hilang, kita hilangkan penyakit itu. Kalau kita biarkan akan terus seperti itu. Makanya kalau seorang sudah membiarkan penyakit seperti itu, kemanapun dia pergi, setiap dia mendengar azan dia akan pergi dari azan. Azan, susah hanya Pak azan, Pak. Makanya ini penyakit namanya. Kemudian wal ajalah. Ajalah itu apa? Ajalah itu buru-buru. Nah, buru-buru dia, Pak, itu penyakit juga. Ya, maka orang yang buru-buru itu, bahkan di dalam perkataan orang Arab, al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu perbuatan syaitan. Maka jangan jadi seperti syaitan. Wa qilatur rahmah. Apa qilatur rahmah? Hana sifat rahmah dalam hati. Ya. Jadi dia itu bakal sifat rahmah tidak ada, itu penyakit. Kemanapun dia pergi akan membawa seperti ini juga tabiatnya. Kemanapun dia bawa, alah bapaknya tepi-tepi lagi ya, bapaknya bagah bengeng. Kemanapun dia pergi, Pak, yang penyakit tadi, Pak. Maka penyakit ini harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Itulah salat tadi, Pak. Kita beribadah. Wakilatul haya, hana malay, ya, Pak. Hana malay ya. Ipegang ke kau, hana malay ya. Ipegang batin, hana malay ya. Dan bangga lagi, ini penyakit, Pak. Maka ada seorang tidak malu, dia itu sudah mencuri. Apa kata dia? Hai lo lalu pun lente mencuri, umrah tepi-tepi lunjak. Mana mana Pak? Saya walaupun mencuri, salat jamaah tidak pernah tinggal. Salat jamaah tidak pernah tinggal. Saya walaupun mencuri, walaupun korupsi, tahajud tidak pernah tinggal. Kemudian dia bertanya kepada orang yang protes, kamu pernah tahajud? Kamu tahajud bidan? Lumayan loh, ya Pak. Walaupun lo mencuri, lo tahajud cik. Dijawab oleh Imam Ghazali, Pak. Ini orang paling parah ini. Dosa dia sudah 2. Dan dia salat dia tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ini adalah a'la martabat riya. Riya paling tinggi. Bagaimana riya paling tinggi? Seorang sudah beribadah dan dia bangga dengan dosa yang dilakukan. Itu riya paling tinggi namanya. Ya. Jadi makanya dia itu apa? Pahalanya tidak ada. Dia dapat dosa lagi akibat riya tadi. Watarkul kana'ah. Dia tidak kana'ah. Maksud tidak kana'ah bagaimana? Ketika diberikan sedikit oleh Allah, nidah lagi oleh Allah, diberikan ini oleh Allah, hati oleh Allah, hati. Ini penyakit. Jadi makanya terima saja apa yang diberikan oleh Allah. Terima saja apa yang kita dapat hari ini. Rojo mentemeni, terima saja. Artinya apa? Kita itu ketika kita menerima, kita teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau tidak melakukan hal seperti ini kecuali di bawah kontrol-Mu ya Allah. Mana mungkin ya pencerahan kedanya Allah. Kita sendiri saja, tak mungkin kita ya pencerahan kedanya, tak mungkin. Lanjut jajan warna, tak mungkin kita ya pencerahan. Karena kita ingin menjaga dia saja. Cuma anak saja karena antenanya pendek, dia mengatakan orang tuanya tidak sayang kepada dia. Masa jajan dia 5.000, jajan kakaknya 10.000, kakaknya lagi 20.000. Bahkan kata anak TK itu, saya nggak kasih jajan sedikit. Anak TK itu tak boleh jajan, Pak. Belum kue mentang, kue dan lain sebagainya. Kata saya Pak memadai. Yang kayak pikir runcik sudah dipikirkan, Pak. Demikian apa lagi kita makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan kita.
Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur kita. Maka apapun yang diberikan terima saja dulu, terima saja. Karena ada kemaslahatan di balik itu semua. Bukan ya penjerah. Wa hubbur riasah. Ya, ini yang terakhir. Orang yang cinta jabatan itu penyakit juga. Kalau tadi dia takut jabatannya hilang. Kalau ini cinta jabatan. Orang yang cinta jabatan itu penyakit. Kalau sahabat, nabi bohongnya nampaknya. Kenapa? Karena jangan sampai jadi penyakit nanti. Jadi penyakit bagaimana? Seorang yang sudah punya jabatan, sudah punya, nanti ada hal-hal lain yang bisa membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit. Dan dia itu merasa apa? Dia nanti jabatan dia hijau lagi. Dia hijau lagi. Lu mentang kurang, yang penyakit. Jadi makanya segala penyakit ini kita harus menjaga hati. Karena kalau hati ini sudah bobrok, yang lain juga bobrok. Maka tidak perlu heran. Kenapa orang melihat maksiat? Kenapa orang itu menakgok? Walaupun dia seorang yang berilmu. Kenapa orang lain mengambil punya orang lain? Karena hati tidak benar. Walaupun dia itu seorang urung-urung yang kamalim, ya, orang-orang yang sudah ilmunya sudah hebat. Karena belum tentu ilmu hebat punya akhlak. Abu Jahal ilmunya hebat, tapi hanya akhlak hebat. Abu Jahal. Abu Lahab itu dalam sejarah hebat. Kehebatan akalnya itu luar biasa. Abu Talib bagaimana dia memanage itu luar biasa otaknya, Pak. Tapi hatinya yang tidak ini, hatinya tidak baik. Semua mereka itu cerdas luar biasa, hatinya tidak baik. Untuk apa hati tidak baik? Ilmunya hebat, tapi hati tidak baik. Itu benar kau, Pak. Makanya kan harus dibarengi dua-dua. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam ya, carahnya. Ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Mubarak. Apa kata beliau? Saya belajar akhlak 20 tahun. Dan saya mencari ilmu itu 30 tahun. Lengkaplah 50 tahun saya mencari ilmu. Akhlak 20 tahun ke bicara ilmu. 20 tahun. Termasuk ini kan akhlak, pendidikan akhlak juga. Tasawuf. 20 tahun. 30 tahun cari ilmu. Maka lahirlah ulama-ulama yang beretika. Nah, etika yang menghargai orang lain. Yo minta ilmu 20 tahun, 50 tahun, hana akhlak. Itu menagawi kan juga macam-macam. Artinya dia cerdas otaknya saja, tapi hatinya tidak cerdas. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan-tuan sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.